Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengambilan keputusan dalam manajemen. Di slide kedua ini berisikan nama-nama anggota kami. Sebelum masuk ke materi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alvina Chandrika Kartika Dewi dengan akhiran NPM 370. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis keputusan. Basically, keputusan itu dibagi menjadi tiga. Ada keputusan strategis, keputusan taktis, dan juga keputusan operasional. Nah, kalau keputusan strategis ini keputusan jangka panjang yang menentukan arah dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, keputusan ini biasanya diambil oleh eksekutif tinggi dan melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor. Selanjutnya ada keputusan taktis. Keputusan taktis ini berfungsi sebagai jembatan antara keputusan strategis dan operasional. Nah, ini keputusan jangka menengah yang lebih spesifik seperti menentukan strategi pemasaran untuk produk baru atau mengalokasikan sumber daya untuk proyek tertentu. Nah, keputusan ini biasanya diambil oleh manajer tingkat tengah. Selanjutnya kita masuk ke keputusan operasional. Kalau keputusan operasional itu keputusan harian yang berkaitan dengan menjalankan operasi perusahaan. Nah, keputusan ini biasanya diambil oleh karyawan tingkat bawah yang berfokus pada tugas spesifik untuk mendukung kelancaran operasional. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan materi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Eriska Putri Fitratul Ilma dengan NPM akhiran 353. Saya akan menjelaskan mengenai model pengambilan keputusan. Pada model pengambilan keputusan, terdapat 3 model, yaitu yang pertama model klasik. Model klasik ialah pengambilan keputusan yang didasari pada asumsi ekonomi rasional dan keyakinan manajer tentang seperti apakah seharusnya pengambilan keputusan yang ideal itu. Model klasik ini muncul dengan harapan manajer dapat mengambil keputusan yang pantas secara ekonomi demi kepentingan perusahaan. Lalu yang kedua ada model administratif. Model administratif itu bersifat deskriptif, artinya model ini menggambarkan bagaimana manajer melakukan pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks, bukan mendikte keputusan itu berdasarkan teori ideal. Karena manajer terkadang akan menghasilkan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks hanya hingga ia menemukan satu keputusan yang mereka pikir akan berhasil. Dan yang terakhir ada model politik. Nah, pada model politik ini didasari pada asumsi organisasi yang berbeda. Karena terdiri dari berbagai kelompok dengan kepentingan, tujuan, dan nilai-nilai yang berbeda pula. Pada model ini, manajer tidak selalu sepakat dalam menentukan prioritas masalah karena biasanya manajer tidak memiliki waktu, sumber daya, dan mental untuk menganalisis masalah. Dalam model politik, tujuan kolasi ditentukan oleh kepentingan pribadi dan bukan oleh apa yang baik untuk organisasi secara keseluruhan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jazira Belindirwana dengan akhiran NPM 343. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Dalam langkah-langkah ini tuh terdapat 6. Apa saja? Yang pertama itu pengenalan syarat-syarat sebuah keputusan, yaitu masalah muncul saat kinerja tidak memenuhi tujuan. Sementara peluang terlihat saat ada potensi pencapaian yang lebih. Contohnya itu perusahaan teknologi menyadari penurunan penjualan produk baru dan mengumpulkan data untuk memahami situasi. Lalu yang kedua, diagnosis dan analisis sebab akibat, yang dimana menganalisis faktor penyebab situasi untuk menemukan akar masalah. Contohnya itu produk baru kurang menarik dibandingkan pesaing. Dan lalu yang ketiga, pengembangan alternatif, yang dimana itu mengembangkan solusi baru untuk keputusan tidak terprogram tanpa membatasi pencarian alternatif. Yang dimana ini biasanya contohnya itu kayak alternatif termasuk memperbarui fitur, menurunkan harga, atau meningkatkan pemasaran. Yang keempat, pemilihan alternatif yang dikehendaki, yaitu memilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan organisasi dan mengukur risiko. Contohnya itu kayak memilih untuk meningkatkan pemasaran dan menurunkan harga. Selanjutnya yang kelima,
penerapan alternatif terpilih, yang dimana ini menggunakan kemampuan manajerial untuk memastikan alternatif dilaksanakan dengan baik. Contohnya, mengadakan rapat untuk mengkomunikasikan strategi baru kepada tim. Lalu yang terakhir ini ada evaluasi dan umpan balik. Mengevaluasi hasil keputusan dan menggunakan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Contohnya itu kayak setelah 3 bulan, manajer menganalisis penjualan dan menerima umpan balik dari tim. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Rafli Maulana dengan NPM 240 130 10278. Sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja keputusan pribadi. Tidak semua manajer itu membuat keputusan dengan cara yang sama. Perbedaan ini tuh dapat dijelaskan dengan konsep gaya pengambilan keputusan atau decision style. Sebuah penelitian itu telah menemukan 4 gaya pengambilan keputusan, yaitu direktif, analisis, konseptual, dan behavioral. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nazulifia Devita Ramadhani, NPM 240130100336. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa manajer mengambil keputusan yang salah. Oke, jadi sebagian besar keputusan yang tidak tepat itu adalah kesalahan penilaian yang berasal dari kapasitas pikiran manusia yang terbatas dan dalam keberatan alami yang diperlihatkan manajer selama proses pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 6 poin, yaitu 6 poin keberatan yang dapat membantu manajer untuk membuat pilihan lebih seksama. Jadi yang pertama itu terpengaruh oleh kesan pertama. Nah, manajer itu seringkali mengambil keputusan berdasarkan kesan pertama yang mereka dapatkan tanpa melakukan analisis mendalam. Nah, jika kesan pertama tersebut keliru atau bias, maka keputusan yang diambil juga berpotensi salah. Nah, jadi solusinya tuh manajer sebaiknya mengumpulkan lebih banyak informasi sebelum membuat keputusan, lalu melakukan analisis data, meminta pendapat dari berbagai pihak, serta mempertimbangkan alternatif lain, itu juga dapat membantu mengurangi bias akibat kesan pertama. Nah, lalu yang kedua itu ada membenarkan keputusan-keputusan yang lalu. Manajer itu cenderung mempertahankan keputusan sebelumnya meskipun ada bukti bahwa keputusan tersebut itu kurang efektif. Ini dikenal sebagai escalation of commitment, di mana mereka tetap berpegang teguh pada pilihan lama demi menghindari pengakuan atau kesalahan. Nah, jadi manajer tuh harusnya berani mengakui jika keputusan sebelumnya itu tidak efektif dan bersedia untuk menyesuaikan atau mengubah strategi. Melakukan evaluasi berkala terhadap keputusan yang telah dibuat juga dapat membantu menghindari kesalahan yang terus berulang. Lalu yang ketiga, itu melihat apa yang ingin dilihat. Manajer seringkali hanya mencari informasi yang mendukung keyakinan atau harapan mereka dan mengabaikan data yang bertentangan. Ini disebut confirmation bias, yang bisa mengarah pada pengambilan keputusan yang kurang objektif. Jadi solusinya manajer tuh perlu mencari pendapat dari berbagai sumber, termasuk yang berlawanan dengan keyakinannya. Lalu menggunakan data yang objektif dan metode analisis berbasis fakta juga dapat membantu mengurangi bias ini. Lalu yang keempat itu ada mempertahankan status quo. Banyak manajer enggan melakukan perubahan karena merasa nyaman dengan kondisi saat ini. Mereka takut menghadapi resiko atau ketidakpastian sehingga keputusan yang diambil itu cenderung mempertahankan situasi yang ada. Meskipun perubahan mungkin lebih baik. Jadi manajer tuh harusnya melakukan analisis resiko dan manfaat dari setiap keputusan serta mempertimbangkan inovasi atau perubahan yang dapat meningkatkan efisiensi. Lalu mereka juga harus memiliki pola pikir terbuka terhadap perubahan yang dapat membantu manajer itu untuk berkembang gitu. Lalu yang kelima itu ada terpengaruh oleh kerangka masalah. Jadi cara suatu masalah disajikan atau dikemas itu dapat mempengaruhi bagaimana manajer mengambil keputusan. Jika suatu informasi diberikan dalam konteks negatif atau positif, keputusan bisa berbeda meskipun faktanya tetap sama. Ini tuh disebut framing effect. Jadi solusinya itu manajer perlu mengevaluasi informasi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Menggunakan data yang objektif dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan skenario dapat membantu mengurangi pengaruh framing effect ini. Lalu yang keenam itu ada terlalu percaya diri. Manajer yang memiliki kepercayaan diri berlebihan seringkali mengabaikan resiko dan cenderung mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan semua faktor yang relevan.
Mereka bisa terlalu yakin pada intuisi atau pengalaman mereka, padahal kenyataannya situasi bisa berbeda dari yang mereka pikirkan. Nah, jadi solusinya itu manajer itu sebaiknya lebih realistis dalam menilai situasi dan menerima masukan dari tim atau ahli. Melakukan analisis resiko dan simulasi berbagai kemungkinan hasil sebelum membuat keputusan itu juga dapat membantu mengurangi dampak kepercayaan diri yang berlebihan. Nah, dengan memahami poin-poin tersebut itu dapat menerapkan solusi yang tepat. Manajer juga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan mengurangi kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Ramadan dengan nomor NPM terakhir 265. Pengambilan keputusan kelompok yang inovatif. Karena perusahaan dihadapkan dengan persaingan yang lebih ketat dan perubahan teknologi yang semakin berkembang serta perubahan-perubahan yang sering terjadi, maka manajer akan dituntut memiliki pengambilan keputusan dengan cepat, baik, dan pastinya sangat relevan dengan kebutuhan organisasi. Berikut ada cara untuk manajer dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah curah gagasan atau biasa disebut brainstorming. Brainstorming itu adalah di mana terdapat tempat diskusi antar anggota organisasi, dan mereka akan selalu sharing pendapat mereka dalam mengambil keputusan. Jadi mereka akan melengkapi pernyataan-pernyataan dari rekan-rekan yang lain. Dengan terlibat perdebatan yang sengit dengan bersifat membangun, maka anggota organisasi pasti akan lebih memahami tentang permasalahan yang ada dalam suatu organisasi tersebut, sehingga memunculkan ide-ide atau alternatif-alternatif lain yang lebih efisien dalam membantu mengambil keputusan ke depannya. Kemudian yang ketiga, terdapat menghindari groupthink. Groupthink sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mau mengeluarkan pendapatnya dan hanya ingin menyamakan pendapatnya dengan anggota lainnya, sehingga tidak ada variasi dalam alternatif pilihan pengambilan keputusannya. Kemudian yang keempat, tahu kapan harus gagal. Tak banyak kasus juga manajer sangat terpaku pada keputusannya, yang mana itu akan membawa dia pada kegagalan. Dia tahu keputusan yang dia buat itu adalah salah, dan akan membawanya kepada kegagalan, namun dia akan tetap melanjutkan keputusan yang sudah dilakukannya. Manajer dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan dan tidak terpaku pada keputusan yang telah ia buat. Kemudian kita akan membahas manajemen berdasarkan bukti. Seringkali manajer akan dihadapkan dengan banyaknya alternatif-alternatif pilihan dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, manajer perlu adanya bukti untuk mengambil keputusan yang lebih berhati-hati dan penuh pertimbangan, dan tidak mengambil keputusan berdasarkan intuisi dan bertindak sembrono. Berikut ada beberapa ide untuk menerapkan keputusan berdasarkan bukti. Yang pertama, mintalah bukti. Meminta bukti kepada anggota organisasi yang lain, maka dalam diskusi untuk mengambil keputusan itu mereka akan membuat alternatif yang sesuai dengan keadaan saat itu. Kemudian praktikan 5 mengapa. Dalam menanyakan mengapa, maka akan lebih mendalam dalam memahami alasan mengapa harus memilih alternatif itu. Yang kemudian adalah lakukan tinjauan setelah suatu peristiwa terjadi. Manajer dituntut untuk melakukan evaluasi ulang setelah keputusan dibuat. Jadi jika keputusan itu telah dibuat dan telah diimplementasikan, maka perlu adanya evaluasi agar mengetahui yang mana
berhasil dan mana yang tidak atau mengalami kegagalan, sehingga akan membantu memilih keputusan ke depannya. Kemudian seimbangkan ketetapan dan kerendahan hati. Manajer akan selalu mencari tahu apa yang tidak ia ketahui dan selalu mendorong rekan-rekan yang lain untuk lebih berkembang. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.